Oke. Shalom teman-teman semuanya. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau pejamkan mata, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kau kasih kesempatan kami untuk bisa menghadiri ibadah hari ini Tuhan. Kau maafkan Tuhan. Dan berkati setiap kami Bapak yang datang hari ini Bapak, kami mau menyembah, memuji nama-Mu Bapak, biar apapun yang kami lakukan hari ini Bapak menjadi duka yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga tolong lindungi juga Bapak teman-teman kami yang mungkin belum sampai ke tempat ini Tuhan, biar Kau antar mereka untuk bisa sampai ke tempat ini Bapak, untuk sama-sama bisa memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, dan bisa juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi setiap kita untuk siap memuji menyembah nama Tuhan, katakan amin. Boleh sama-sama kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita peluk tangan. Sama-sama katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Doa lagi dari awal, katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak-sorai pujian Kau, Yesus. Ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, akan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Boleh sama-sama kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk untuk menyembah Tuhan lebih dalam. Kalau dalam kebaikan puji Tuhan, kami bisa kayak hari ini Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Yesus. Sama-sama kita sembah Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sampaikan sembahan kita buat Tuhan Yesus. Katakan ucapan syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak selebih bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku
terus melakukan kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bersama-sama dengan semua ini Tuhan, mengenai penyembahan kami Tuhan, pada Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah yang besar dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berhasil lepas sesuatu juga kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak akan kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami senantiasa supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama-Mu. Perisai hidup kami, Kau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berteriak amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Bapak-Ibu sekalian, Shalom Bapak-Ibu sekalian. Hari ini, wah ini 5 tahun saya nggak kesini loh. Sudah 5 tahun saya tidak kesini. Pernah mengisi online satu kali. Saya lupa tahunnya 2022, mungkin 2022 ya, 2021. Saya pernah mengisi online sekali. Setelah itu baru kesini lagi. Saya melihat hari ini tidak penuh. Ya mungkin karena ada beberapa yang resign atau sudah pensiun. Saya mengerti. Bapak Ibu, ini kan adalah hari ke-8 ya. Nanti pada hari Minggu nanti adalah 2000 tahun yang lalu perayaan Pentakosta. Gak perlu disamakan dengan penanggalan Yahudi, udah masih beda gitu ya. Pentakosta. Satu hal yang menarik, saya tuh pernah ditanya sama orang, Pak, kalau di Alkitab tuh Bapak suka siapa? Saya bilang PL atau PB. Ya dua-duanya. Dan Tuhan Yesus, ya jangan Tuhan Pak, yang seorang hamba Tuhan begitu. PL atau PB? Yang PB dulu Pak. PB, saya suka Lukas.
Dia bilang ini, loh kenapa bukan Paulus? Kita masih tanya, tadi saya bilang. Kita buka kitab Lukas yang pertama. Anda nggak usah buka, biarkan apa, ini saja yang mudah. Kitab Lukas yang pertama. Nah, ini hari ini ada banyak ayat. Jadi nanti bagian multimedia. Lukas, udah dimatikan. Lukas 1 ayat 1 saja yuk. Lukas 1 ayat 1. Dikatakan Theophilus yang kita mengerti bahwa Lukas menulis sebuah kitab Lukas, itu dia menulisnya kepada seseorang bernama Theophilus. Theo Tuhan, Philus adalah mencintai, pecinta Tuhan. Dia menulis Theophilus adalah seorang yang bekerja di kerajaan Romawi. Dia seorang besar, seorang yang ada di daerah Israel situ. Dia menjadi mungkin adalah bupati atau orang di bawah dari, kalau paling atas itu adalah Herodes hari itu. Dia memang membuat sebuah hubungan dengan orang Roma, tapi di bawahnya ada banyak orang. Theophilus salah satu orangnya. Theophilus itu tidak bertobat. Theophilus menjadi penguasa daerah sana. Dan kelihatan sekali Theophilus itu mulai goyang begitu. Nah, Theophilus mulai goyang. Lukas itu menulis kitab Lukas kepada Theophilus. Lukas seorang dokter dan seorang pinter periset, dan dia menulis kitab Lukas kepada Theophilus. Dan dalam 2 tahun Lukas menulis kitab lagi Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Rasul yang pertama. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang pertama dikatakan apa? Tadi dikatakan Theophilus yang mulia. Tapi dalam kitab 2 tahun setelah itu, tahun 60 kira-kira 60 atau 62, di situ dikatakan, hai Theophilus. Berarti hari itu Theophilus sudah bertobat, menjadi teman dalam melayani. Dalam 2 tahun Lukas berhasil memasuki kerajaan Romawi dan membuat banyak orang Romawi bertobat. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda melihat hari raya orang Yahudi, Tuhan membuat hari raya yang besar. Kita mengerti orang Yahudi itu punya hari raya ada 7. Zaman Musa ya. Kalau zaman Tuhan itu ada berapa? Ada sekitar 16. Kalau sekarang 20-an. Ya mungkin nanti 100 tahun lagi bisa jadi 40-an gitu, kalau Tuhan belum datang. Nah, di dalam 7 perayaan orang Israel, yang Tuhan ada Hanukkah, ada Purim, itu sudah bertambah terus pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman di mana Musa memerintah, di situ ada 7 perayaan. Dan kalau Anda melihat di firman Tuhan, semua kejadian besar di Alkitab, semua kejadian yang Tuhan kerjakan di Alkitab, selalu dan selalu jatuhnya pada hari perayaan itu. Bapak Ibu, kita lihat yang pertama. Ada 3 bulan di sana. Dalam 7 perayaan itu dibagi jadi 3 bulan. Yang pertama adalah bulan Nisan. Nisan adalah bulan ke-7 dan menjadi bulan pertama karena orang Israel keluar dari Mesir, dan hari Tuhan berkata, hari ini adalah kau keluar dari Mesir, jadi bulan pertama ya. Ya, hari Nisan jadi bulan pertama. Nisan itu bukan yang di kuburan dan bukan mobil. Nah, pasti tahu Nisan itu seperti itu. Nisan, bulan yang pertama. Dalam bulan Nisan ada 3 perayaan. 3 perayaan itu melambangkan keselamatan. Keselamatan adalah sangat penting Bapak Ibu. Kalau Anda masuk ke gereja, nomor 1 hal yang penting Anda sadar dalam hidup adalah apakah Anda sudah selamat. Keselamatan adalah dasar dari orang yang diambil Tuhan dan menjadi orang yang akan berkembang melalui sebuah pintu yang namanya keselamatan. Nah, ada 3 dari perayaan Yahudi. Yang pertama ada 3 hari itu terjadi di bulan Nisan. Itu 3-tiganya bicara keselamatan. Ada Paskah, ada Rita Beragi, buah sulung, itu adalah bicara keselamatan. Nah, 3 yang terakhir itu bicara di bulan Tisri. Itu bicara tahun baru, hari raya orang merunduk untuk bertobat, dan hari raya Pondok Daud. 3 itu bicara mengenai kerajaan sorga. 3 keselamatan, 3 kerajaan sorga. Tapi 1 yang tengah itu bicara mengenai Pentakosta, panen raya. Kalau orang tanya sama saya, Pak, Bapak lahir kapan?
Saya bilang saya lahir hari Minggu, maka jadi pendeta. Anda yang lahir hari Minggu tahu artinya, tapi lahir hari Minggu Anda pikir-pikir baik-baik. Kalau saya hari Minggu Pak, mungkin jadi pendeta juga. Ya, ada atur aja. Kalau saya ditanya, Pak, hari Minggu tuh hari apa? Kan saya nggak mungkin bilang hari lahirnya pendeta Aruna. Lawang saya sama Minggu 2 minggu. Sama dengan Pentakosta. Waktu Roh Kudus dicurahkan, memilih hari Pentakosta. Karena Pentakosta sudah ada pada zaman Musa, sudah ada Pentakosta. Perayaan Pentakosta adalah perayaan 6 bulan sifat yang disebutkan perayaan Safut adalah perayaan panen. Tuhan menjanjikan bagi Anda satu hal yang besar. Tuhan gak bicara sama Anda, tapi Dia berikan perayaan Pentakosta pada hari raya panen. Apa artinya? Kalau engkau bertobat dan lahir baru, hidupmu dari saya pasti panen. Bapak Ibu, ini harus ada mengerti adalah firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, waktu saya membaca untuk persiapkan khotbah hari ini, saya tahu bahwa nanti hari Minggu ada perayaan 2000 tahun Pentakosta turun. Dalam sebuah seminar di luar negeri, bukan di sini, ada sebuah seminar dari banyak hamba Tuhan yang berbicara. Dalam seminar tersebut sebenarnya dibuat pada tahun 2023 awal. Dalam seminar itu ternyata ada 3 hamba Tuhan yang berbicara hal yang sama. Jadi ada banyak hamba Tuhan bicara, 3 orang ini bicara hal yang sama. Orangnya adalah pertama Nicky Gamble. Anda pasti gak pernah dengar gitu ya, Nicky Gamble. Seorang hamba Tuhan Anglikan Katolik. Yang kedua hamba Tuhan bernama Rick Warren. Anda mungkin pernah dengar Rick Warren karena dia menulis buku itu berkembang. Ada banyak versinya bukunya, 1, 2, 3. Pernah dipakai di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah hamba Tuhan Billy Wilson. Seorang hamba Tuhan Pentecost, karismatik, tokohnya Empower 21. Yang nanti pada bulan Juli akan dibuat Empower 21 di Sentul. 3 orang ini berkata, Tuhan mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun, 2023 sampai 2033. Saya nggak bilang akan rapture, akan pengangkatan, saya nggak bilang. Oh, ini udah pengangkatan, enggak. 10 tahun Tuhan akan mengatakan bahwa nanti dalam 10 tahun ada banyak orang yang belum kenal Tuhan akan bertemu dengan aku secara otentik. Itu maknanya saja. Nah, orang tuh bener gini, otentik, iya. Saya waktu dengar juga, ada berita yang lain nggak Pak? Ya cuma gitu aja. Saya tuh berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan mau katakan. Ternyata dalam 10 tahun ini, Anda akan melihat hal-hal, ini sudah 9 tahun, sekarang 9 tahun. Tahun depan sudah 8 tahun. Dalam 2027, 2028, Anda akan mulai mengerti bahwa dunia yang sedang kita hidup ini akan berubah. Yang pertama adalah perubahan iklim. Anda sudah mengerti perubahan iklim, sudah banyak di medsos. Oh, Anda banyak sibuk kerja di medsos? Oh, puji Tuhan. Oke. Hamba Tuhan yang baca sudah. Perubahan iklim terjadi di semua tempat di muka bumi. Perubahan iklim itu terjadi dan panas 2003 tahun terpanas. 2024 tahun terpanas. Bisa bayangkan ya. Jadi setiap tahun panas itu akan menjadi luar biasa dan orang meninggal karena panas. Di Asia Tenggara ini sudah mulai terjadi banyak. Puji nama Tuhan, di rumah saya, di perumahan saya masih ada hujan. Anda bisa tebak dari rumah saya di mana. Puji nama Tuhan, masih ada hujan. Dan kapan Pak nanti kalau panasnya? Nggak tahu. Bapak Ibu, musim yang berubah ini akan dialami seluruh muka bumi. Akibat dari musim ini terjadi perubahan panen. Perubahan panen. Perubahan panen akan mengubah pola hidup orang sedunia. Perubahan ini akan diubah dengan perubahan teknologi. Bapak Ibu, Anda melihat teknologi berubah secara luar biasa. Yang Anda lihat di dunia, Anda kalau ini ada robot baru kayak anjing gitu, bisa bawa naik gunung, bisa bawa peralatan, bisa bawa senjata, bisa bawa, itu baru Anda lihat 40%-nya.
Perubahan ini akan terus ditambahi dengan banyak perubahan lain di atas muka bumi. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu Anda mengerti hari-hari ini? Saya melihat Tuhan Yesus itu bicara pada murid-muridnya, dan terimalah Roh Kudus, lalu dia menghembusi gitu. Terimalah Roh Kudus. Tetapi dalam Kisah Rasul yang pertama ayat 8 dikatakan, engkau harus menunggu Roh Kudus dicurahkan. Ada satu hal yang menarik kalau Anda melihat kisah ini. Berarti dibaptis Roh Kudus dan terima Roh Kudus hal yang berbeda dong. Saya bilang berbeda. Di muka bumi ini, kalau engkau dibaptis Roh Kudus, ciri yang pertama yang Anda mengerti adalah engkau dan saya akan pergi menginjil. Pergi beritakan kabar baik. Firman itu berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Anda kalau pergi pagi kemana? Ya kantor Pak, di smartphone. Loh, disuruh pergi jadikan semua bangsa muridku, kok mau ke smartphone, kenapa? Ada sedikit perubahan kalau Anda melihat dari sebuah kata aslinya. Alkitab berkata, seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, seraya engkau berjalan pergi, muridkanlah semua bangsa. Kalau tadi katakan jadikan semua bangsa murid, akhirnya apa? Murid. Targetnya apa? Murid. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri katanya gagal untuk memberikan Yudas. Seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, seraya engkau pergi melangkah, muridkanlah semua bangsa. Itu menjadi satu ciri yang Tuhan katakan kepada kita. Tugas Tuhan di muka bumi ini berikan kepada Anda dan saya cuma satu. Pergi kabarkan kabar baik. Bapak Ibu harus mengerti itu adalah akhir dari kehidupan Kristen. Nah, dalam kitab Lukas, saya tuh melihat Tuhan kalau berkata-kata kepada muridnya. Kita buka Lukas 9 ayat ke-10. Nah, ini menarik. Tuhan kalau berbicara kepada murid-muridnya, Anda mengerti di Alkitab, semua angka ada artinya. Semua nama orang ada artinya. Nama kota, nama desa, nama kampung, nama gunung, nama bukit, nama lembah, nama sungai, nama laut ada artinya. Semua yang ada di Alkitab itu ada artinya. Nah, kalau Anda membaca sebuah firman Tuhan, saya tuh mengerti Tuhan itu selalu memberikan kepada murid-muridnya pertolongan di tengah kesusahan. Hari ini kau dan saya diminta untuk pergi dengan kabar baik. Siapa yang harus saya layani? Ya gampang, kalau ada smartphone ya orang smartphone. Waduh Pak, saya diutus ke ini aja, ke Afrika aja Pak. Gak buat apa, awan tikus juga takut kok. Bapak Ibu, Anda harus mengatakan bahwa siapa yang engkau akan layani, orang yang engkau layani adalah orang yang bertemu dengan Anda sehari-hari. Nah, Tuhan itu mengatakan bahwa Dia akan memberikan kuasa. Engkau akan dibekali dengan kuasa. Anda lihat, tetapi pembekalan kuasa itu ada sedikit kata-kata simbolik yang sepertinya biasa dan umat Tuhan ini ngerti apa enggak. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa cerita itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang paham. Satu ketika Tuhan itu KKR. Yang hadir di sana berapa? 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Tuhan tidak kasih makan 5.000 orang ya. 5.000 laki-laki itu belum perempuan dan belum anak-anak. Kalau yang menikah sekitar 4.000, 9.000. Orang Yahudi punya anak nggak mungkin satu. Yang satu saya. Kalau orang Yahudi punya anak tuh 5, 4 gitu ya, banyak anaknya. Yang hadir hari itu sekitar 35.000 hadir. Nah, waktu mereka ikut Tuhan Yesus, nah ini karena orang kalau KKR kesenangan lupa waktu. Waktu selesai sudah malam, warteg tutup, warung Madura belum tutup, tapi nggak ada gitu. Enggak, ini nggak ikut medsos ya. Oke. Sudah tutup semua makanan, sudah tutup. Dan kemudian mereka berkata, Tuhan suruh mereka pergi untuk cari makan. Karena
Andreas berpikir dong, ngasih makan orang 35.000 cari masalah. Tetapi Tuhan katakan, engkau harus kasih mereka makan. Tuhan kalau ngasih sesuatu, satu hal, itu yang namanya kasih tugas nih. Itu tugasnya. Dia akan nyiapkan jawabannya. Dia akan membuktikan itu terjadi. Tergantung orangnya. Engkau harus kasih mereka makan. Waduh. Gini, Anda harus melihat. Ini orang yang dari orang Yahudi. Bukan orang Jawa. Bukan orang Sunda. Bukan Anda dan saya. Kalau Anda laparnya bukan main. Dia bilang, aduh lapar. Yang bosnya bilang, gak ada makanan. Anda pasti bilang, pasti bilang apa? Anda ngerti orang Yahudi. Kalau cari masalah sama orang Yahudi, batu yang datang. Apa yang terjadi hari itu? Tuhan katakan, engkau harus kasih mereka makan. Wah, firman Tuhan berkata, ayat 12, waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini berada tempat yang sunyi. Tetapi Tuhan berkata pada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Dan kemudian mereka mencari siapa yang punya makanan, atau jumlahnya 5 dan 2. Gitu. 5 dan 2. Ya, Anda tahu, itu adalah roti bekal, rotinya roti unyil. Rotinya kecil, roti kecil. Dan 2 ikan, bukan ikan besar, ikan kecil, sarden kecil. 5 roti dan 2 ikan. Terus Tuhan bilang begini, Tuhan, cuma ini yang kami punya. Nanti berkata, Tuhan berkata, suruh mereka duduk 50-50. Benar ya? Ini ada ayatnya. Terus kan ayatnya, 14. Suruhlah mereka duduk kelompok-kelompok, kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Muridnya berkata, ayat berikutnya 15. Ini kalau Anda baca, Bapak Ibu tahu lah cerita di Alkitab itu panjang. Satu ayat ini bisa pakai satu film nih. Bisa satu film. Tetapi ya, kalau Anda baca ya cuma gini aja. Oh iya, ngerti. Oh gini, ngerti. Anda harus mengerti artinya nih. Kenapa murid-murid melakukannya? Anda harus mengerti kalau Anda ketemu masalah. Anda bertanya, Tuhan tolong. Tuhan, aku ini gimana Tuhan? Anda berteriak sama Tuhan. Tuhan kalau memberikan jawaban atau memberikan satu langkah, cuma satu langkah, satu kata, kalimat aja. Murid-murid itu, mereka kebingungan karena Tuhan harus kasih makan. Mereka berkata, udah daripada ribut, siap-siap aja. Kita akan dimasak sampai 35.000 orang. Tuhan berkata, suruh mereka duduk 50-50 kelompok demi kelompok. Anda mengerti bahwa dalam sebuah cerita di Yahudi, angka 50 adalah arti dari sebuah cerita yang besar. Dia berkata 50 dalam cerita budaya Yahudi. Angka 50 itu berarti geula. Geula itu artinya adalah aku yang selesaikan bagi kamu. Aku yang bereskan bagi kamu. Akulah yang akan menebus kamu. Nah, waktu dia berkata, suruh duduk 50-50. Orang yang ngerti langsung gini, lega. Yang nggak ngerti, teriak-teriak gitu. 50 Tuhan berkata, geula. Murid-muridnya yang ngerti, katakan bahwa mereka melakukannya. Berapa Anda mengerti bahwa isi Alkitab itu akan berisi banyak cerita tentang hal semacam ini. Nah, cerita ini luar biasa kalau Anda melihat. Tuhan itu sangat penting sekali untuk melakukan pemulihan terhadap ketidakpercayaan. Anda mengerti ketidakpercayaan adalah hal yang sangat mengganggu bagi Tuhan. Kalau Anda melihat kenapa Tuhan datang berkali-kali ketemu Petrus. Petrus, hari Anda tahu bahwa Petrus itu sudah ngajak 6 sahabatnya. Yuk, aku mau nangkap ikan. Artinya Petrus kembali ke profesi lamanya.
nangkap ikan lagi. Padahal hari itu Tuhan sudah bertemu Petrus kira-kira 2 kali. Sudah ketemu Petrus. Tetapi Petrus belum membuka hatinya. Sebab Petrus kan punya masalah dengan Tuhan Yesus. Dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Waktu itu dia berkata, aku mau nyari ikan. 6 sahabatnya berkata, kami ikut. Kelihatan banget di sini. Kalau Anda di gereja, Anda percayalah, gereja nggak usah milih. Di mana saja sama saja Bapak Ibu, karena Anda mengerti gereja adalah rumah yang Tuhan berikan tempat supaya Anda bertumbuh di sana. Tetapi saya mengerti hari-hari ada komsel. Nah kalau komsel harus pilih, Kenapa Kak? Ya karena komsel itu adalah untuk persekutuan. Gereja nggak usah milih, mana saja sama lah. Tapi kalau komsel mending milih. Karena komsel itu berdasarkan usia, ada berdasarkan usia, ada berdasarkan hobi, berdasarkan sebuah cara kerja. Anda kan mengerti kalau Anda sebagai usia, kalau Anda datang sebuah komsel yang isinya opa, oma yang anaknya sudah bekerja semua, Anda belum menikah, Anda masuk hari itu, saya percaya itu tiap minggu jatah Anda dinasihati, pasti kok. Nah, kalau Anda memilih komsel, Anda pilih yang cocok yang mana. Pilih aja nggak apa-apa. Nah, dalam komsel-komsel itu semua terjadi. Nah, kalau Anda pilih komsel, hati-hati. Anda harus mengerti loh, penyakit itu menular. Kalau komsel isinya 10 orang, dan di situ 9 orang sakit secara rohani, Anda masuk komsel itu, waduh, itu 90% kelihatannya Anda kena tuh. Kalau Anda masuk komsel, lihat orang-orangnya dulu. Cocok enggak di sana? Karena kalau itu Anda masuk, Anda akan keluar nanti, Anda akan bersama dengan 9 orang itu menjadi sakit. Kan biasa toh, setengah flu, keluarnya flu pasti. Anda harus masuk ke komsel yang 10 orang, itu 8 orang sehat. Cara terbaik untuk Anda bisa bebas dari sebuah penyakit rohani, Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Apa yang terjadi di sana? Nah, firman Tuhan berkata, waktu mereka nangkap ikan, Alkitab berkata semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Luar biasa ya, semalam-malaman tidak dapat ikan. Lalu di jauh di sana, kira-kira 90 meter dari pantai, Tuhan berkata, anak-anak ada lauk pauk nggak? Teman-teman tahu lah, Alkitab kita sopan banget. Anda harus pakai dramatisasi sana. Bayangkan, Anda cari ikan tengah malam, semalaman nggak dapat. Sekarang sudah siang dan nggak ada anangin JRT. Anda berkata, nggak ada. Ya, itu bahasanya begitu, nggak ada. Hari itu, waktu mereka melihat orang yang berkata, ada lapang, orang itu berkata, tebarkan jala sebelah kanan perahu. Anda harus melihat hal seperti ini. Nomor 1, malam nggak dapat, apalagi siang. Di tempat dalam tidak dapat, apalagi tempat yang dapat. Apa beda kanan sama kiri? Kalau Anda sudah dapat tidak mungkin, Anda mengerti itu adalah embrio dari mujizat. Bapak Ibu harus mengerti. Maka kalau Anda ketemu tidak mungkin, Anda harus coba karena mungkin ini kebetulan. 2 kali nggak mungkin, Anda harus melihat, periksa ada salah di mana. Tapi kalau Anda ketemu 3 kali tidak mungkin, Anda melihat embrio mujizat dari sana. Nah, waktu ditebar jala dapat ikan 153. Tahu dari mana? Yohanes itu berkatakan dia itu, kan dia ada nelayan kan? Tahu dari mana Yohanes? Yohanes langsung tahu. 153. Yang wanita di tempat ini, wanita saja wanita. Wanita tempat ini ada orang lempar gitu. Langsung begini, 4 juta. Oke, tahu dari mana 4 juta? Oh, hati-hati sama mata wanita, dia bisa tahu tas yang asli sama yang palsu. Dia 153. Dia berkata, Pet, Tuhan tuh. Pet itu selalu mendengar Tuhan, dia nyemplung pakai baju nyemplung gini.
Saya tahu ada olimpiade, kejuaraan renang, orang kalau masuk itu bajunya minim. Atau bajunya lengkap tapi yang ngetap badan. Itu supaya tidak ada arus yang melawan gitu. Petrus ambil jubah dipakai nyemplung. Ini kalau dia ikut olimpiade udah pasti Petrus nomor 1. Waktu ketemu sama Tuhan, Petrus ya diam aja gitu. Tapi Anda mengerti lah, Tuhan selalu caranya sama. Saya selalu bingung pada orang bilang gini, Pak, saya makan apa? Itu gimana masa depan? Anda mengerti, soal makanan sama Tuhan, jangan Anda bertanya demikian. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan makanan bagi orang seperti saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu sediakan makanan. Beda sama kita. Kalau kita, wah pulang, gak usah makan. Kalau Tuhan enggak, diajak makan, diomongin, ajak makan. Anda ngerti sebuah statement, positioning statement dari orang Yahudi. Orang Yahudi selalu berkata, kalau mereka berperang, mereka berkata, tabut Tuhan datang, tabut datang. Bohong. Pasti menang tuh. Nomor 2, kita perang dan pasti menang. Nomor 2. Nomor 3, mereka berteriak, ayo kita makan. Anda suka makan? Nah, itu jawabannya. Setelah mereka masuk, mereka akhirnya sarapan. Anda mengerti Tuhan itu selalu dengan cara sarapan. Firman Tuhan mengubahkan Petrus dan Petrus berubah. Petrus menjadi lega karena Tuhan memulihkan kehidupannya. Firman Tuhan, ya dan amin. Pada waktu itu Petrus menjadi bishop di Roma. Yohanes sudah ke Turki, Yakobus Yerusalem, yang lain pergi semuanya. Banyak sekali Roma membuat banyak penderitaan kepada orang-orang Kristen. Anda tahu hari itu Caligula sudah meninggal dan Nero naik tahta. Petrus tetap di Roma, Simon namanya tetap di Roma. Dan hari itu banyak sekali orang disakiti di Roma dan mereka berkata, Petrus kamu harus pergi dari Roma. Kalau kami ini mati nggak apa-apa, tapi kamu itu ada the living legend. Jangan meninggal. Engkau harus selamatkan dirimu. Pertama Petrus sudah mau, tapi berkali-kali diurang, berkali-kali akhirnya oke lah kami keluar. Lalu Petrus sambil keledai dia keluar. Sejarah mengatakan dia melihat sosok Tuhan masuk Yerusalem, masuk Roma. Dia berkata, Covadis Domini, mau kemana Tuhan? Dan Tuhan berkata, ke Roma, disalib kedua kali. Nah itu singkat. Wah, dia balik keledainya, dia masuk Roma. Petrus ditangkap oleh Nero dan dihukum mati dengan salib kembali. Linus Nakata menjadi paus kedua. Saudara Tuhan, kisah ini bicara sama kita. Roh Kudus memberikan Anda bekal kuasa. Bekal kuasa diberikan kepada Anda supaya Anda pergi kabarkan kabar baik. Di tempat ini semuanya hamba Tuhan kan? Ya. Oh iya toh, Anda hamba Tuhan. Siapa yang bukan hamba Tuhan? Gak ada, ini hamba Tuhan semua di sini. Hamba Tuhan. Nah tapi saya kerja Pak, kerja itu ada suplemen. Tugas Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Kalau ditanya, Pak kerjanya apa? Itu suplemen. Jadi dokter, jadi apoteker, jadi farmasi akuntan, itu adalah sebuah suplemen. Yang pertama, kita adalah hamba Tuhan. Saudara Tuhan, cerita yang saya ceritakan ini, Anda harus mengerti, hari-hari ini, dalam 9 tahun ini, engkau akan mulai dipersiapkan untuk satu hal yang besar. Firman Tuhan ya dan amin. Kita melihat apa yang dunia belum pernah terjadi akan terjadi. Memang sepertinya itu menarik, tetapi akan menggoncang iman kita. Tetapi Anda dan saya harus pergi kabarkan kabar baik. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu katakan kepada mereka, dan ingatlah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir
Udah di zamannya? Sudah? Sudah. Tuhan akan menyertai Anda sekalian. Kalau Anda melihat kisah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya sama Dia. Sebab akan ada waktu nanti, entah kapan, hari itu kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Amin. Kita balik berdiri. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah kami terima saat ini. Sebab kami mengerti waktu kami melakukan hal-hal dalam apa yang Engkau berikan dalam hidup kami, Engkau memiliki satu tugas bagi kami, untuk jadikan bangsa murid Tuhan. Kami harus pergi dengan kabar baik. Berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa dari tempat yang maha tinggi kami dipenuhi. Kami akan merayakan Pentakosta 2 hari lagi. Satu hal di mana Engkau mengurapi umat-Mu hari itu untuk menjadi saksi, sebab kami adalah saksi Tuhan di akhir zaman. Anugerah-Mu limpah lebih cukup. Engkau memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami buat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami, dari depan sampai belakang, kanan sampai kiri, terus mimbar di bawah mimbar, seluruhnya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan limpah lebih cukup dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mengerti, sebab Tuhan mengatakan satu kata demi satu kata dengan sebuah simbol. Kami akan mengerti dan kami tidak takut bahaya, sebab Roh yang perkasa bersama dengan kami. Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami. Engkau bertindak seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk kami pergi dan kami tahu inilah saat yang baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata amin. Saya duduk boleh sebutkan ya. Puji nama Tuhan, siang hari ini kami bersyukur Pak, berterima kasih kepada Pendeta Aruna untuk taburan firman Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan rema bagi kita dalam menjalani kehidupan ini.
Bapak tadi mengingatkan lagi kembali kepada kita bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang menjadi saksi Kristus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Dan nggak kebetulan juga, tadi saya juga bahas dengan Bapak Aruna. Tadi per hari ini multimedia tadi tampilin daily verses ya. Ngambil di Matius 28 ayat 19. Pas dengan ini ya memang firman Tuhan yang lewat Pak Aruna ini memang itu yang disampaikan Tuhan bagi setiap kita di tempat ini. Terima kasih. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya sedang ibunya untuk berdoa syafaat. Nanti akan diakhiri dengan doa berkat dari Pak Aruna. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama dalam kondisi sehat, berada di tempat ini dengan sukacita. Kami menerima firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia. Firman Tuhan akan jadi dalam hidup kami. Kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan menebarkan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pendeta Aruna yang ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkati Pendeta Aruna dan keluarga sehat selalu, bahagia, sejahtera. Makin banyak orang yang mengenal Tuhan dalam hidup Pendeta Aruna, dan semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan melalui hidup Pendeta Aruna. Tuhan Yesus, siang hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam menyambut Pentakosta kami percaya kuasa Tuhan datang di Indonesia melawat setiap jiwa, dan semakin banyak orang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya para pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka bersatu hati membangun negara ini untuk kesejahteraan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di sini pelayanan di persekutuan doa. Kami percaya Tuhan Yesus pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan mereka agar lebih lagi Tuhan tambahkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang ada di sini. Kami percaya permasalahan yang ada dalam hidup kami, Tuhan Yesus sudah campur tangan dan Tuhan Yesus sudah selesaikan. Dan kami percaya Tuhan memberikan kesabaran bagi setiap kami melalui permasalahan-permasalahan kami, agar kami keluar lebih dari pemenang Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami berdoa untuk perusahaan tempat kami berada, Smart Friend. Kami percaya Smart Friend semakin disukai masyarakat. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati Smart Friend dan para pemimpin kami semakin lebih bijaksana, dan kami bisa mencapai pencapaian target kami. Dan kami percaya Tuhan Smart Friend semakin banyak penggunanya, jaringan kami semakin baik karena Tuhan Yesus berkenan berada di Smart Friend. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap doa yang boleh ada di hati kami untuk orang-orang kasih kami. Terima kasih untuk jaminan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu saudara sekalian, siapkan hati Anda untuk terima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan Anda. Berkat yang melimpah dari Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk baku adonanmu, diberilah buah kandungan dan kesehatanmu, sedang obat yang dua telapak tanganmu Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah mulai pada hari ini sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, Amin.